Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang. Saya ucapkan untuk seluruh mahasiswa baru ya, khususnya untuk kelas 12 1A35 dan juga kelas 12 1B35 ya. Selamat datang di Bu SI, selamat datang di pembelajaran online ya bersama saya, di mana saya untuk kali ini mendapatkan tugas yaitu mengampu mata kuliah logika dan algoritma ya. Nah, untuk logika dan algoritma sendiri ini ada 14 kali pertemuan ya. Di mana untuk pertemuan pertama nanti yang akan kita bahas yaitu mengenai pengenalan logika dan algoritma ya. Mungkin bagi kalian semua masih awam ya, atau mungkin jarang mendengar apa sih itu logika dan algoritma. Kemudian untuk apa sih kita itu belajar mengenai mata kuliah ini. Nah, untuk lebih jelas, mari kita buka satu persatu apa yang dimaksud dan apa tujuan dari kita belajar mata kuliah ini. Oke, yang pertama, sebenarnya apa sih tujuan kita itu belajar logika algoritma? Tujuannya yang pertama yaitu untuk memberikan pembekalan ya kepada mahasiswa yaitu di dalam berpikir secara logis, kritis, kreatif dan juga analitis ya, terutama di dalam memecahkan masalah yang berbasis program komputer. Kemudian, tujuan yang kedua yaitu untuk memberikan keterampilan baru dalam hal pengukuran efisiensi dan juga waktu tempuh suatu algoritma, yaitu mengukur seberapa efisien langkah-langkah serta berapa banyak waktu yang diperlukan untuk memecahkan suatu masalah. Dan yang ketiga, ya, tujuannya adalah supaya kita bisa menguasai bahasa pemrograman yang nantinya akan kita pelajari, khususnya adalah Python. Ya, jadi nanti mata kuliah logika algoritma ini akan berdampingan dengan algoritma dan pemrograman. Ya, jadi logika algoritma itu teorinya, sedangkan untuk algoritma pemrograman itu adalah prakteknya. Dan untuk praktek sendiri, bahasa pemrograman yang nanti kita gunakan yaitu bahasa pemrograman Python. Oke, selanjutnya standar kompetensi untuk mata kuliah ini ya. Yang pertama yaitu untuk memberikan pengetahuan mengenai cara melakukan analisa algoritma dan juga memilih desain algoritma yang baik untuk suatu masalah. Ya. Kemudian yang kedua, di sini diharapkan mahasiswa itu bisa mengembangkan suatu strategi pemecahan masalah, yaitu dengan desain algoritma yang sudah dianalisis dengan benar. Kemudian, untuk mata kuliah ini sendiri, itu diampu oleh saya, ya. Mungkin kalian belum mengenal, ya, karena kita melakukan pembelajaran secara daring ya. Jadi mungkin lewat video ini kalian hanya bisa dengar suara saya ya, tapi mungkin belum bisa melihat secara langsung ya. Nah, di sini saya ingin perkenalkan diri ya. Nama saya yang tertera seperti ada di layar ini ya, yaitu Ratna Kurniasari. Kemudian untuk email ya. Email ini biasanya saya gunakan untuk tugas-tugas ya sebagai backup selain berada di e-learning ya. Di sini saya ada 2 email yang bisa digunakan. Biasanya untuk tugas-tugas yang lebih ke arahnya ke kampus ya, urusan kampus ini menggunakan ratna.rus@bsi.ic.id. Sedangkan untuk yang pribadi ya atau yang private, ini biasanya saya menggunakan ratnakurniasari199@gmail.com.
Kemudian untuk kontak person ya, ini by WA ya. By WA ini bisa kalian kalau ada pertanyaan ya atau ada hal-hal yang mungkin kurang dipahami, ini bisa bertanya di nomor WA 08574 1176 179. Nah, sedangkan media pembelajarannya, selain saya menggunakan video pembelajaran yang nantinya saya upload di YouTube, ada juga di web ya. Webnya ini kalian bisa masuk ke sites.google.com, view websiteku Ratna Kurniasari. Nah, bisa masuk di sini, nanti bisa kalian download ya. Di situ juga ada video pembelajaran juga, ada juga slide ya, slide tambahan di luar slide yang kalian miliki dari BSI. Kalian bisa download dari sana. Sedangkan untuk sistem penilaian pada mata kuliah ini, itu untuk absensi, ini nilainya adalah 20%, ya. Kemudian untuk tugas dan kuis, nilainya 25%. UTS, itu mendapatkan porsi 25%, sedangkan UAS adalah 30%. Oke, langsung saja ya saya mulai mengenai pengenalan logika dan algoritma. Sebelum saya masuk pada pengertian apa itu logika dan apa itu algoritma, nah, kita bisa perhatikan dulu ilustrasi yang ada di layar. Ya, di sini ada ilustrasi ya. Jadi di sini ada gedung ya, ibaratnya ini gedung kampus ya. Nah, ini misalnya kampus. Kemudian ini kita ya, kita sendiri misalnya dari rumah itu mau belajar ya atau mau datang ke kampus. Nah, garis-garis ini bisa kita umpamakan adalah jalur atau jalan menuju tempat yang ingin kita tuju. Nah, pertanyaannya ya, bagaimana sih caranya supaya mobil ini atau kendaraan kita ya itu bisa sampai tujuan. Nah, jadi gimana caranya? Kita ini dari rumah mau datang ke kampus. Nah, otomatis kita akan melewati berbagai macam jalan ya. Ini ada berbagai macam alternatif jalan yang bisa kita tempuh. Ada yang mungkin panjang jalannya, ada yang mungkin pendek, ada yang mungkin sedang. Nah, semua tergantung selera kita. Kita mau lewat yang mana? Ya. Nah, dari ilustrasi ini juga ya, kita bisa menyimpulkan yang pertama, bahwa untuk menyelesaikan suatu permasalahan, nah, kita harus memiliki alur yang jelas dan tepat. Ya. Jadi, ketika kita dari rumah mau ke kampus, nah, kita harus pastikan nih, jarak waktu tempuh kita dari rumah itu jam berapa, kemudian ketika kita ke kampus mau kuliah, ya, jam pertama itu jam berapa. Nah, ya, jadi kalau memang kita waktunya buru-buru, yang kita butuhkan adalah jarak yang dekat. Ya. Tapi kalau mungkin waktunya spare-nya masih panjang, kita bisa menggunakan jalan yang ya agak santai. Jadi kita jalan-jalan dulu ya, melihat pemandangan dan sebagainya. Tuh. Makanya di sini, nah kita harus punya alur yang jelas dan tepat. Jadi mana sih yang mau kita pakai jalurnya itu. Yang kedua, nah dari alur yang dibuat, susunan atau tahapan juga harus tersusun secara sistematis dan juga hierarkis. Ya. Kemudian, penyelesaian masalah itu harus dituliskan secara benar dan juga masuk akal sesuai kaidah metode ilmiah. Ya. Kemudian yang terakhir, susunan sistematis dapat bersifat hierarkis ya dalam menyelesaikan masalah tertentu. Nih. Ya.
Itu yang bisa kita simpulkan dari ilustrasi tadi, ya. Jadi kita harus tahu saat ini waktunya jam berapa, kita mau ke kampus. Oh, waktunya masih panjang. Nah, berarti saya mau langsung ke kampus ataukah mau jalan-jalan dulu ini. Tapi kalau waktunya sudah mepet, nah berarti saya harus langsung ke kampus. Nah, bagaimana supaya tidak terlambat? Nah, kita bisa pilih mau jalur mana, ya, jalur yang biasa atau mungkin jalur tikus, ya, jalur yang pendek supaya cepat. Ini. Itu yang bisa kita ambil ya dari ilustrasi tadi. Kurang lebih ada 4 ini, ya, kesimpulan dari ilustrasi tadi. Selanjutnya, kita akan bertanya. Saya akan bertanya ya tadi, atau kita hari ini itu belajar mengenai logika dan algoritma. Nah, pasti ada yang bertanya, apa sih itu logika? Ya. Nah, logika ini sebenarnya itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah logos. Ya, bahasa Yunaninya itu logika itu logos. Nah, artinya apa sih logos itu? Artinya adalah ilmu. Ya. Kemudian, logika sendiri itu pada dasarnya mempunyai arti filsafat berpikir. Ya. Nah, filsafat berpikir ini yang bagaimana? Nah, berpikir sendiri ya, itu artinya berarti melakukan satu tindakan yang memiliki satu tujuan. Ya, jadi kita berpikir itu adalah untuk melakukan satu tindakan yang punya satu tujuan. Kemudian logika. Nah, apa sih itu logika? Nah, kalau logika berarti ilmu berpikir dengan berbagai macam tindakan yang memiliki tujuan tertentu. Ya, itu pengertian dari logika. Selanjutnya adalah sejarah algoritma. Nah, asal kata algoritma itu dari mana? Ya. Nah, sebenarnya asal kata algoritma ini itu berasal dari nama ya, nama ilmuwan Persia yang bernama Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi. Ya. Di mana dia itu menulis kitab yang berjudul Al-Jabar wa Al-Muqabala, atau bisa kalau dalam bahasa Inggris tuh diartikan Rules of Restoration and Reduction, yaitu sekitar tahun 825 Masehi. Nah, arti kata algoritma sendiri ya, ini punya artian proses menghitung dengan angka Arab. Ya, di mana kata algoritma itu lambat laun menjadi algoritma, yang disebabkan kata algoritma ini sering dikelirukan dengan kata aritmetik, ya, sehingga akhiran SM-nya itu berubah menjadi THM. Dan kata algoritma sendiri itu diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi algoritma. Ya. Jadi algoritma ini sebenarnya berasal dari namanya si Abu Ja'far ini, yaitu dari Al-Khwarizmi. Ya. Nah, ini karena susah, nah maka sering keliru, ya, sehingga menyebabkan menjadi algoritma. Ini sejarahnya, kenapa bernama algoritma. Selanjutnya, untuk definisi algoritma sendiri, yang pertama yaitu urutan langkah-langkah untuk memecahkan masalah. Ya, jadi algoritma itu bisa diartikan urutan langkah-langkah untuk memecahkan masalah. Yang kedua, bisa diartikan urutan logis pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah. Kemudian, yang ketiga, yaitu urutan langkah logis yang berarti algoritma
itu harus mengikuti suatu urutan tertentu, tidak boleh melompat-lompat. Ya. Kemudian, algoritma di sini adalah alur pemikiran di dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang dituangkan secara tertulis. Selanjutnya, alur pikiran. Ya, alur pikiran ini punya arti algoritma seseorang dapat berbeda dari algoritma orang lain. Ya, jadi kita tidak bisa ya, misalnya algoritma memasak mie rebus. Ya, nah misalnya memasak mie rebus, seseorang mungkin dia langsung ya ada air ya, masak airnya dulu, kemudian mie-nya dimasukkan ya. Nah, kemudian ada setelah itu airnya dibuang terlebih dahulu. Jadi rebusan air yang pertama itu dibuang dulu. Tapi ada juga yang tidak ya, langsung. Nah, tapi intinya sama, yaitu membuat mie rebus. Ya, jadi jalan pikiran seseorang itu berbeda-beda. Tapi sebenarnya tujuannya adalah sama. Contohnya kurang lebih seperti itu. Ya. Kemudian algoritma itu tertulis yang bisa diartikan, yaitu bisa berupa kalimat, ya, bisa berupa gambar, dan juga bisa berupa tampil tertentu. Kemudian kita tadi sudah bicara tentang algoritma. Nah, sebenarnya contoh algoritma di dalam kehidupan kita sehari-hari ada nggak sih? Ya, pertanyaannya. Nah, apa saja kalau memang ada? Yang pertama, nah, nih misalnya, yaitu kita membuat somai. Nah, ketika kita bikin somai, nah itu pasti ada langkah-langkahnya. Nah, ya. Nah, ini urutan langkah-langkah di dalam membuat somai. Nah, ini masuk kategori algoritma. Ya. Kemudian, contoh yang kedua, misalnya membuat bakso. Ya, mungkin kita sering ya makan bakso. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Nah, ya, jadi langkah-langkah itu urutan. Pertama diapain dulu? Ya, misalnya dagingnya, nah, kita giling dulu. Setelah digiling, kemudian diberikan bahan-bahan kayak tepung, ya. Kemudian diberikan bumbu-bumbunya, ya. Kemudian kita aduk ya sampai merata. Setelah itu nanti kita bikin bulatan-bulatan, ya. Bulatan-bulatan itu kemudian kita masukkan ke air yang sudah mendidih, ya. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi seluruh langkah-langkah atau urutan-urutan, ya, pada suatu kejadian, nah ini yang disebut dengan algoritma. Ya, ini ya salah satu contoh yang bisa kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari yang dekat dengan kita. Selanjutnya, ada lagi enggak? Ada. Ya, ini sering kita gunakan. Ya, kita sering banget ya pakai hampir setiap saat. Yaitu kita menggunakan mesin ATM untuk mengambil uang. Ya, jadi yang jelas kita harus punya ATM. Ya, kita punya ATM. Ya, kita tahu passwordnya apa. Nah, kemudian kita masukkan ke mesin. Ya, setelah kita masukkan ke mesin, ya kita pencet ya tombolnya, kita butuh uang yang mau diambil itu berapa. Nah, setelah kita tahu nominalnya berapa, baru ya nanti akan uang yang akan keluar dan akan kita ambil untuk kita pakai memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, ini contoh algoritma di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi kita cari contohnya itu yang sederhana saja, yang simple-simple saja. Selanjutnya adalah definisi algoritma bagian kedua. Kalau tadi secara ringkas ya, definisi secara ringkas. Nah, kemudian selanjutnya ada definisi algoritmanya. Yang secara luas ya. Yang pertama, bahwa di dalam bidang komputer, algoritma itu sangat diperlukan untuk menyelesaikan berbagai masalah pemrograman, yaitu terutama dalam komputasi numeris. Tanpa algoritma yang dirancang dengan baik, maka proses pemrograman itu akan menjadi salah,
rusak atau juga lambat dan tidak efisien. Yang kedua, algoritma itu dibutuhkan untuk memerintahkan komputer mengambil langkah-langkah tertentu yang fungsinya adalah untuk menyelesaikan masalah. Ya. Mana algoritma ya, kita punya langkah-langkah nih. Kemudian kita gunakan pemrograman. Ya. Kita gunakan pemrograman melalui bahasa pemrograman di mana nanti akan jadi sebuah program. Ya. Nah, supaya algoritma itu bisa memerintah atau diproses komputer, maka harus dirubah menjadi bentuk program. Caranya gimana? Caranya melalui proses pemrograman atau dimasukkan ke dalam bahasa pemrograman. Nah, nanti akan kalian pelajari pada praktiknya itu menggunakan bahasa pemrograman Python. Selanjutnya adalah sifat-sifat algoritma. Apa saja sih sifat-sifat algoritma itu? Yang pertama, itu ada yang namanya finite. Ya. Finite itu apa? Yaitu algoritma harus berhenti setelah mengerjakan sejumlah langkah yang terbatas. Ya. Kemudian yang kedua, ada yang namanya definite. Nah, kalau definite itu adalah setiap langkah itu didefinisikan secara tepat, tidak boleh membingungkan atau terjadi ambigu. Kemudian yang ketiga, yaitu input. Input di sini maksudnya bahwa sebuah algoritma itu memiliki satu atau lebih input sebelum dijalankan. Ya. Ada input, nah pasti ada yang namanya output. Ya. Jadi untuk output sendiri, algoritma itu memiliki satu atau lebih output yang biasanya tergantung kepada inputannya. Kalau inputannya A, ketika dicetak juga munculnya A. Ya, mungkin kalau kita input huruf A, keluarnya huruf D. Tuh. Selanjutnya adalah efektif. Efektif di sini maksudnya bahwa setiap algoritma itu diharapkan memiliki sifat efektif. Nah, efektif ini maksudnya apa? Bahwa setiap langkah harus sederhana dan sehingga bisa dikerjakan dalam waktu yang masuk akal. Ya. Nih. Selanjutnya adalah notasi algoritma. Yang pertama, bahwa penulisan algoritma itu tidak tergantung dari spesifikasi bahasa pemrograman dan komputer yang mengeksekusinya. Kemudian yang kedua, notasi algoritma itu bukan notasi bahasa pemrograman, tetapi bisa diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman. Ya. Itu yang dimaksud dengan notasi algoritma. Selanjutnya adalah peranan algoritma. Oke, apa saja peran algoritma? Yang pertama, peran algoritma itu adalah fundamental, yaitu tidak ada algoritma yang tidak ada program. Ya, pasti punya program. Yang kedua, algoritma digabungkan dengan struktur data akan menghasilkan suatu program. Ya. Kemudian, struktur data sendiri itu apa? Struktur data yaitu teknik atau cara penyusunan atau penyimpanan data di dalam komputer. Nah, nanti kalian juga akan mempelajari mata kuliah struktur data itu di semester depan, ya, di semester 2. Ya, struktur data sendiri ini adalah mata kuliah lanjutan daripada logika algoritma. Kemudian, peranan yang keempat adalah memori seminimum mungkin dan kecepatan eksekusi semaksimal mungkin. Ya, jadi kalau bisa memorinya itu sekecil mungkin, tapi kecepatan di dalam mengeksekusi atau menjalankan itu bisa semaksimal mungkin. Ya, jadi nggak ada istilah yang namanya lelet. Itu. Selanjutnya adalah tahap penyelesaian masalah.
Nah, di dalam algoritma itu ada tahap penyelesaian masalah, ya, di mana ini kalau dibentuk ya, dibuat, jadi ada masalah, ya. Kita ada masalah, kemudian dari masalah itu kita buat modelnya. Jadi kita mau model yang seperti apa, tipe-tipe yang seperti apa. Kita pilih salah satu. Ketika kita sudah ambil model, kemudian kita buat algoritmanya. Ya. Setelah kita bikin algoritmanya, baru kita bikin program. Ya. Setelah kita buat program, baru kita eksekusi. Ya. Nah, setelah dieksekusi melalui suatu proses, baru nanti akan muncul hasilnya. Ya, di mana ini nanti setiap ya, jadi dari masalah ke model itu nanti ada analisanya ya. Kemudian dari model ke algoritma pun nanti akan dianalisa ada kesalahan atau tidak ya. Dari algoritma ke program itu juga ada yang namanya analisa ya. Jadi setiap langkah itu butuh yang namanya analisa supaya kita tahu apa yang kita buat itu sudah benar atau belum ya. Oke, algoritma itu dikatakan the best ya atau baik, yaitu ketika algoritma menghasilkan output yang tepat guna atau efektif dalam waktu yang relatif singkat dan penggunaan memori yang relatif sedikit atau efisien, yaitu dengan langkah yang berhingga dan prosedurnya berakhir baik dalam keadaan diperoleh satu solusi. Nih, ya, jadi itu yang dimaksud dengan algoritma dikatakan baik. Ya, ketika dia bisa memberikan output ya atau keluaran yang tepat guna, efektif, waktunya singkat ya, penggunaan memorinya kecil ya, dan langkahnya itu juga sangat bagus. Ini. Selanjutnya adalah penulisan algoritma. Penulisan algoritma ini ada beberapa. Yang pertama yaitu menggunakan bahasa natural. Nah, bahasa natural itu bagaimana sih? Bahasa natural itu adalah bahasa manusia, bahasa kita. Ya, nah, kita itu pakai bahasa apa? Nah, bahasa Indonesia. Misalnya kalau orang luar berarti pakai bahasa Inggris. Ya. Nah, ini dimaksud dengan bahasa natural. Nah, dengan bahasa natural ini juga punya kelemahan, ya. Nah, kelemahannya apa? Kelemahannya adalah masih sering membingungkan, ya, atau sering terjadi ambigu atau sulit dipahami. Yang kedua, untuk penulisan algoritma kita juga bisa menggunakan yang namanya flowchart, ya. Baik karena alur algoritma dapat dilihat secara visual, tetapi ya untuk flowchart ini repot pembuatannya apabila algoritmanya itu terlalu panjang. Nih. Jadi usahakan kalau bikin program itu yang simple, ya. Dan yang ketiga yaitu menggunakan pseudocode. Pseudocode ini biasanya sudah dekat dengan bahasa pemrograman, tapi masih sulit dimengerti oleh orang-orang yang biasanya belum memahami apa itu pemrograman. Sebagai contoh, misalnya penulisan algoritma menggunakan bahasa natural. Nah, sebagai contoh ya, ini penulisan algoritma pakai bahasa natural, yaitu bahasa kita sehari-hari, ya, kita pakai bahasa Indonesia. Contoh kasusnya di sini saya gunakan menanak nasi. Ya, yang pertama, ya, itu pasti ada mulai. Ya, jadi kalau di algoritma itu ada mulai. Ya. Kemudian yang kedua, kalau kita mau nasi, yang pertama adalah cuci beras sampai bersih ya. Jadi berasnya itu cuci dulu sampai bersih. Kalau sudah, nah kita masukkan berasnya ke dalam magicom. Ini kalau yang kita masaknya pakai magicom ya. Kalau udah dicuci, kemudian masukkan ke magicom ya. Kalau sudah dimasukkan ke magicom, nah kemudian kita colokkan ya. Nah, colokkan magicomnya ke listrik ya. Kemudian tekan tombol. Ya, itu kan ada tombolnya ya. Nah, kita tekan tombolnya dan kita tunggu sampai tombolnya itu mati. Nah, biasanya kalau udah mati itu berarti udah matang. Ya. Nah, tombol mati, nasi matang. Nasi matang berarti selesai.
Ya, jadi setiap algoritma itu ada mulai, ada selesai, ada start, ada end. Ya, ini contohnya. Ini contoh kita menggunakan bahasa sehari-hari dengan kasus yang sederhana, ya, yang bisa setiap orang lakukan dan kita temui hampir setiap hari, ya. Kemudian, bagaimana contoh untuk penulisan algoritma yang menggunakan pseudocode? Nah, untuk yang menggunakan pseudocode, ya, di sini saya ambil kasus untuk menghitung luas dan keliling persegi panjang. Nah, nih, ya, pseudocode nih kurang lebih seperti ini. Ya, pilih menghitung luas dan keliling persegi panjang. Panjang, ya, kemudian masukkan panjang, lebar, masukkan lebar. Ini pseudocode nih hampir mirip, jadi lebih ke arah bahasa pemrogramannya. Ya, jadi panjangnya berapa, lebarnya berapa. Nah, kemudian kita harus tahu rumusnya itu apa. Nah, rumusnya, ya, menghitung luas itu berarti panjang kali lebar. Ya, sedangkan untuk keliling persegi panjang itu 2 kali panjang tambah lebar. Ya, maka seandainya kita masukkan, misalnya panjangnya 5, lebarnya 4, ya, maka luasnya berarti panjang kali lebar, berarti 5 dikali 4. 5 kali 4 sama dengan, berarti nanti di sini luasnya sama dengan 20. Jadi nanti akan muncul 20. Ya. Dan kalau kita masukkan di sini 5, kemudian lebarnya 4, ya. 2 dikali panjang tambah lebar, 5 tambah 4, 9. 9 kali 2 berarti kelilingnya adalah 18. Maka nanti di dalam program ketika kita input hasilnya luasnya 20, ya, kemudian kelilingnya adalah 18. Nah, ini contoh yang menggunakan pseudocode. Nah, ini ya. Jadi ini kalau pakai Python, kalau kita menggunakan Python, ya. Nah, kita masukkan panjang, masukkan lebar, maka dengan kita, ya, mengetahui rumusnya, nah, dia akan muncul seperti ini hasilnya. Ya. Kemudian, contoh yang ketiga, yaitu penulisan algoritma menggunakan flowchart. Nah, gimana kalau pakai flowchart? Sebagai contoh, saya ambil sama seperti tadi ya, menghitung luas persegi panjang. Nah, kalau pakai flowchart, kurang lebih seperti ini. Jadi, diawali dengan mulai, ya. Kemudian ada pendeklarasian variabel, ya. Ada apa saja sih? Ada panjang, lebar, luas. Tadi kan ya, panjang, lebar, kemudian dicari luas. Ya. Setelah dideklarasikan variabelnya, variabel itu apa sih? Yang kayak tadi saya sebutkan. A, misalnya diketahui A, A-nya sama dengan 4, B-nya sama dengan 5. Ya. Ya, jadi harus dideklarasikan dulu. Kemudian setelah itu kita inputkan, kita masukkan tadi, ya, nilai panjang dan lebar, masukkan deklarasi dari A dan B-nya. Berarti A-nya, A itu menunjukkan panjang, B itu menunjukkan lebar, misalnya. Ya, berarti A-nya tadi misalnya 5, lebarnya 4. Ya, maka setelah dimasukkan di sini, nah, lalu akan diproses. Yang diproses apa? Karena di sini mencari luas, maka yang diproses adalah luasnya. Dengan apa? Dengan memasukkan rumus, yaitu luas sama dengan panjang kali lebar. Berarti 5 dikali 4. Nah, ketika sudah diproses 5 dikali 4 tuh hasilnya berapa? 20. Nah, maka nanti akan muncul hasilnya di sini. Tampilan luas, yaitu 20. Ketika sudah muncul, maka program dinyatakan selesai. Ya, ini contoh menggunakan flowchart. Kemudian selanjutnya ada tahapan analisa algoritma. Ada beberapa ya untuk tahapannya. Yang pertama yaitu bagaimana sih merencanakan algoritma. Nah, merencanakan algoritma itu caranya yaitu dengan mendefinisikan satu masalah. Contohnya, misal permasalahan menghitung luas lingkaran, yaitu dengan data yang diketahui adalah yang diketahui nih, yaitu diameter lingkaran. Nah, maka kita bisa memasukkan rumus, yaitu rumusnya
Pi ya, Pi dikali R kuadrat. Di mana Pi itu nilainya bisa berupa 3,14 atau 2/7. Ini. Ya, jadi kita harus tahu definisikan masalah. Masalahnya apa? Masalahnya adalah menghitung luas lingkaran. Tapi untuk menghitung luas, nah, kita harus tahu rumusnya apa. Ya, kita harus tahu rumusnya apa. Ketika kita sudah tahu rumusnya, yang diketahui itu apa? Nah, yang diketahui diameternya. Tuh. Ya, tuh. Jadi kita harus tahu nih. Kita harus melihat dulu permasalahannya itu di mana. Kemudian kita pecahkan satu persatu. Kemudian tahapan yang kedua, yaitu bagaimana sih menyatakan suatu algoritma itu. Nah, untuk menyatakan suatu algoritma, ini caranya bisa dengan pseudocode, yaitu satu cara penulisan algoritma ya supaya ide dan logika dari algoritma bisa disampaikan atau diekspresikan, yaitu menggunakan gaya bahasa pemrograman tertentu. Ya. Jadi menyatakannya pakainya pseudocode. Nah, ini contohnya ya, pseudocode seperti tadi. Pseudocode itu arahnya lebih ke bahasa pemrograman yang dipakai. Kemudian tahapan yang ini masih yang kedua ya. Selain pseudocode tadi, caranya bisa juga dengan membuat flowchart atau diagram alir, yaitu bagan yang menggambarkan urutan logika dari suatu prosedur pemecahan masalah. Seperti apa contohnya? Nah, seperti ini tadi. Ya. Tadi kan sebelumnya, nah, itu kan kita ya nah, mengenai lingkaran ya, mas lingkaran. Nah, maka di sini kita bisa bikin algoritmanya dimulai start Pi. Ya, kita diketahui Pi-nya itu berarti konstanta ya. Konstanta itu adalah nilai mutlak. Ya, nilai mutlak. Jadi Pi diketahui 3,14. Kemudian dimasukkan diameternya berapa. Ya. Kemudian dihitung rumusnya tadi. Luas sama dengan Pi dikali radius dikali radius. Ya, radius itu sama dengan diameter dibagi 2. Ya. Kemudian kalau sudah dimasukkan ke sini, lalu keluar ya, setelah proses baru keluar output. Nah, outputnya adalah luas tadi. Luas lingkaran tadi yang dimasukkan. Nah, kalau sudah muncul, maka selesai programnya. Ya, maka akan berhenti di sini. Dinyatakan dengan stop. Ya. Oke, kemudian tahapan analisa yang ketiga, yaitu bagaimana validitas dari suatu program. Nah, validitas suatu program yaitu apabila penyelesaiannya ini memenuhi solusi yang sebenarnya. Artinya, solusi yang didapat itu merupakan penyelesaian suatu masalah dan bukannya membuat masalah baru. Nah, ini perlu diingat-ingat ya. Jadi kalau bisa, ya ketika ada masalah, nah kita itu bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik, ya dengan benar. Bukannya ketika ada masalah, itu terselesaikan, tapi malah terjadi atau timbul masalah yang baru. Itu jangan sampai. Ya. Kemudian, yang keempat, yaitu bagaimana menganalisa suatu algoritma. Nah, untuk melihat efisiensi dan efektivitas dari suatu algoritma, ya, ini bisa melalui 2 tahapan, yaitu waktu tempuh dari suatu algoritma dan jumlah memori yang digunakan. Ya. Untuk menganalisanya dari waktu tempuh dan dari jumlah memori. Nah, hal-hal yang dapat mempengaruhi waktu tempuh itu juga ada beberapa. Di antaranya banyaknya langkah, ya, besar dan jenis input data, kemudian jenis operasi, dan yang terakhir adalah komputer dan kompilator. Nih, ya, kalau waktunya itu panjang, mungkin karena langkahnya terlalu banyak, ya, inputan datanya besar, ya.
Tapi kalau waktunya itu lebih singkat, berarti langkahnya dia lebih sedikit. Ya. Kemudian inputannya juga tidak terlalu besar ini. Ya. Maka kalau kita lebih penggunaannya lebih efisien ya, itu biasanya jarang terjadi yang namanya error ya. Karena cara kerjanya tidak terlalu berat. Selanjutnya adalah bagaimana untuk menguji program dari suatu algoritma. Yang pertama yaitu dengan cara menyajikan dalam salah satu bahasa pemrograman. Misalnya kita bisa pakai Basic, bisa pakai Pascal, Fortran, The Base ya, atau Python yang nanti kalian pelajari, atau juga bisa yang lain karena bahasa pemrograman itu jumlahnya tidak terhitung, cukup banyak ya. Di dalam proses uji program oleh komputer itu nanti akan melalui beberapa tahapan. Ya. Nah, untuk tahapan proses uji algoritma itu ada 2 fase. Yang pertama ada namanya fase debugging dan yang kedua ada namanya fase profiling. Ya. Fase debugging itu yang bagaimana? Yaitu fase dari suatu proses program yang dieksekusi yang nantinya itu akan melakukan koreksi terhadap kesalahan program. Ya. Nah, yang dimaksud di sini itu adalah error ya atau salah nulis ya, baik itu logikanya ya atau bisa juga sintaknya. Ya. Nih. Jadi kalau kalian bisa mempelajari suatu program, ketika kalian menulisnya itu salah, nah otomatis ketika di running atau dijalankan itu nanti akan muncul ya. Jadi dia tidak bisa berjalan dengan semestinya, nanti akan muncul error ya bahwa yang Anda tulis ya atau yang Anda buat itu ada kesalahan ya. Karena kesalahan itu maka komputer tidak bisa membaca ya. Yang kedua adalah fase profiling. Nah, ini adalah fase yang akan bekerja apabila program tersebut sudah benar atau sudah melalui proses pada fase debugging ya. Dan fase ini biasanya bekerja untuk melihat dan mengukur waktu tempuh atau running time yang diperlukan serta jumlah memori atau storage yang digunakan di dalam menyelesaikan suatu algoritma. Nih. Jadi setelah melalui fase debugging, baru nanti masuk ke fase profiling. Ya. Jadi waktu tempuhnya ini gimana? Ya. Apakah lama, cepat, ya. Kemudian memorinya bagaimana ini? Ya. Kalau memorinya kecil, tetapi langkahnya terlalu banyak, itu akan menyebabkan prosesnya menjadi lambat. Ya. Mungkin kalian sering ya mengalami kejadian kalian punya laptop kalian diinstal cukup banyak berbagai macam program yang sebenarnya itu nggak perlu ya. Jadi ketika kalian mengerjakan sesuatu yang harusnya cepat itu menjadi lebih lambat. Nah ini ya, ini yang disebut hambatan ya. Jadi sebaiknya kalau memang program-program itu tidak perlukan, sebaiknya di uninstall ya, supaya bisa mempercepat kinerja komputer itu sendiri. Kemudian selanjutnya ada langkah-langkah di dalam pembentukan algoritma. Yang pertama ada yang namanya sequence process. Nah, sequence process ini adalah instruksi yang dikerjakan secara berurutan satu persatu dimulai dari langkah pertama sampai langkah terakhir. Kemudian yang kedua ada yang namanya selection process. Nah, selection process ini adalah instruksi pemilihan proses atau percabangan sehingga apabila memenuhi persyaratan tertentu, maka instruksinya akan dikerjakan. Tapi kalau tidak memenuhi syarat, maka tidak akan dikerjakan. Ya, sebagai contoh misalnya, jika pembayaran tunai itu diberikan diskon 10%, ya, tapi kalau dilakukan secara kredit, maka diskonnya 0. Nah, dari pernyataan ini, nah berarti kita hanya bisa melakukan satu instruksi dari dua alternatif instruksi. Jadi mau pilih mana? Mau pilih tunai, dapat diskon 10%, atau mau pakai
kredit tapi tanpa diskon. Nah, itu yang namanya selection proses, pemilihan. Jadi mau pilih yang mana, A atau B. Yang ketiga adalah iteration proses. Iteration proses sendiri ini adalah suatu instruksi yang dikerjakan berulang-ulang selama beberapa kali selama masih memenuhi satu kondisi. Ya, ini yang disebut dengan iterasi. Selanjutnya adalah bahasa pemrograman. Dari tadi kita ngomong logika, algoritma, ya. Nah, kita singgung-singgung juga tadi ada berbagai macam program. Nah, sebenarnya bahasa pemrograman itu sendiri apa sih? Nah, program ini adalah kumpulan dari instruksi yang digunakan untuk mengatur komputer supaya bisa ya atau dapat menjalankan tindakan tertentu. Di mana program itu harus ditulis dalam suatu bahasa yang dimengerti oleh komputer. Ya, komputer ternyata pakai bahasa Inggris, maka kita perintahnya pun pakai bahasa Inggris. Ya, ini. Sedangkan yang dimaksud dengan bahasa pemrograman di sini adalah bahasa komputer yang digunakan dalam menulis program. Ya, jadi program itu kumpulan instruksinya supaya komputer itu paham. Ya. Sedangkan bahasa pemrograman, nah itu adalah bahasa komputer yang digunakan untuk menulis program tersebut. Nah, bahasa pemrograman sendiri ini dibedakan menjadi dua. Ada yang namanya bahasa tingkat rendah dan ada bahasa tingkat tinggi. Nah, bahasa tingkat rendah itu yang bagaimana? Ya, yaitu bahasa yang berorientasi ke mesin. Ya. Sedangkan kalau bahasa tingkat tinggi, ini adalah bahasa yang berorientasinya ke manusia. Jadi kalau tingkat rendah, itu biasanya ke mesin. Jadi penggunaan mesin, ya mungkin mesin-mesin di pabrik itu kan ada yang dijalankan menggunakan komputer. Ya, ketika kita menjalankannya, kemudian mesin itu akan berjalan. Ya, nah, dia menggunakan bahasa tingkat rendah. Ya, tapi kalau yang orientasinya ke manusia, nah ini masuknya tingkat tinggi. Contohnya apa? Contohnya adalah seperti Pascal, C, Python, dan masih banyak lagi. Ya. Kemudian, program yang ditulis dalam bahasa pemrograman itu nanti akan diterjemahkan ke dalam bahasa mesin, ya, atau dikenal dengan istilah biner digit, ya, dengan menggunakan penterjemah. Ya. Jadi diterjemahkan. Maksudnya itu apa? Ya, supaya antara si program itu ya dengan kita, jadi kita masukkan program, komputernya paham, ya jangan sampai kita memberikan perintah si komputer nggak paham karena tidak memahami bahasa kita, ya. Jadi bahasa pemrograman itu bahasa yang menjembatani antara kita dengan komputer itu. Nah, untuk penterjemah sendiri itu terbagi menjadi dua, ada yang namanya interpreter dan ada juga yang namanya compiler. Apa itu interpreter? Nah, interpreter ini adalah menerjemahkan baris per baris dari instruksi. Ya, contohnya misalnya bahasa basic. Sedangkan untuk compiler ini adalah menerjemahkan setelah seluruh instruksi itu ditulis. Ya, jadi menerjemahkan setelah seluruh instruksinya ditulis. Jadi kalau interpreter terjemahannya itu dari baris per baris instruksi. Nah, tapi kalau compiler, nah itu setelah seluruh, jadi instruksinya ditulis semua dulu. Nah, baru nanti diterjemahkan. Contohnya apa? Contohnya seperti Pascal, C, C++. Nah, ini menggunakan compiler. Tapi kalau bahasa basic, ini pakainya interpreter. Ya. Oke, kita mengenal ya. Karena nanti kalian akan belajar mengenai bahasa pemrograman Python. Ya, saya berikan gambaran sedikit. Apa sih sebenarnya bahasa pemrograman Python itu? Ya. Nah, Python di sini adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dirancang oleh Guido van Rossum. Ya, di mana Python ini adalah bahasa pemrograman yang paling mudah dipahami karena struktur sintaknya itu rapi dan mudah dipelajari. Python sendiri banyak digunakan untuk membuat aplikasi program, contohnya seperti pada program GUI atau desktop, kemudian aplikasi mobile web, ya, game,
hacking, dan Internet of Things. Nih. Dan yang terakhir, Python itu biasanya dianjurkan untuk para pemula yang belum pernah belajar coding. Ini, ya. Kemudian, di dalam logika algoritma, jadi dari yang sebelum-sebelumnya, logika algoritma itu pernah menggunakan Java. Pernah juga kita pakai C++. Nah, untuk yang sekarang kita menggunakan Python. Sebenarnya apa sih bedanya antara ketiga itu? Nah, bedanya, misal ya, kita akan mencetak kata logika algoritma. Nah, kalau di dalam C++, nah, itu sintaknya kurang lebih seperti ini. Ya, untuk mencetak kata logika algoritma, itu sintaknya kurang lebih seperti ini. Ya. Kemudian kalau di Java sintaknya seperti ini. Ya. Jadi beda bahasa pemrograman, beda sintak, ya, beda perintah. Nah, untuk Python sintaknya cuma seperti ini. Ya. Jadi bisa dilihat perbandingannya antara C, Java dengan Python. Lebih mudah yang mana? Secara sintak lebih singkat, ya, lebih mudah yang Python. Cukup print, ya, logika algoritma. Sedangkan yang lain, harus dideklarasikan dan sebagainya. Nih. Ya. Itu perbedaannya. Selanjutnya, dari tadi kita juga berbicara mengenai flowchart. Nah, sedikit tambahan saya berikan simbol-simbol dari flowchart. Ya. Jadi di dalam flowchart itu banyak sekali. Tapi ini ada beberapa yang bisa kita gunakan di awal-awal. Yang pertama, ya kita ada gambar seperti ini ya. Ini namanya adalah terminal point symbol atau biasa istilahnya adalah terminal. Ya, ini adalah simbol yang digunakan sebagai permulaan start atau akhir stop dari suatu proses. Jadi kalau kita mau tadi bikin flowchart, ada start, ada end, mulai, akhir. Nah, itu simbolnya pakai ini. Yang kedua, itu ada tanda panah ke atas, ke bawah, ke samping, kiri, kanan. Nah, ini namanya adalah flow direction symbol. Yaitu simbol ini digunakan untuk menghubungkan simbol satu dengan simbol yang lain. Ya. Kemudian, yang ketiga, itu ada yang namanya processing symbol. Ya, nih. Processing symbol bentuknya kayak persegi panjang nih. Yaitu simbol yang digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang dilakukan oleh komputer. Kemudian, selanjutnya ada yang gambarnya seperti belah ketupat. Nah, ini disebut dengan istilah decision symbol, yaitu simbol yang digunakan untuk memilih proses atau keputusan berdasarkan kondisi yang ada. Seperti tadi, ya, percabangan misalnya. Mau pilih yang mana? Cash, ya, dapat diskon, tapi kalau kredit, tanpa diskon. Nah, itu pilihan. Nah, kalau pilihan berarti nanti kita akan pakai yang namanya decision. Selanjutnya adalah input-output. Nah, input-output itu adalah simbol yang menunjukkan proses input-output yang terjadi tanpa bergantung dari jenis peralatannya. Ya, jadi masukannya tadi, inputannya apa, ya. Kemudian nanti kalau sudah di-input ada outputnya, keluarnya hasilnya itu berapa. Nah, ini pakai simbolnya yang ini. Selanjutnya adalah ada gambaran bulat ini. Ya, itu ada konektor. Jadi konektor itu nanti ada dua, ada yang on page dan ada yang off page. Untuk yang konektor yang on page, ini adalah simbol yang fungsinya untuk menyederhanakan hubungan antar simbol yang letaknya berjauhan atau rumit bila dihubungkan dengan garis dalam satu halaman. Jadi misalnya kalian bikin flowchart ya, di buku tulis misalnya bikin flowchart. Nah, itu kan buku kan ada yang kiri ada yang kanan. Nah, ketika satu halaman itu tidak satu halaman ya itu masih bisa ya. Nah, jadi misalnya programnya apa? Flowchart itu panjang. Nah, kalian bisa dibagi dua. Nah, tapi masih dalam satu halaman. Nah, nanti menghubungkannya pakai on page. Tapi kalau sudah pindah ke halaman berikutnya, jadi di buku itu sudah nggak muat, ya bikin flowchartnya harus dibalik misalnya. Nah, itu berarti kalau
dibalik itu kita harus ganti menggunakan konektor off page, yaitu simbol yang digunakan untuk menghubungkan simbol dalam halaman yang berbeda. Nah, label dari simbol ini bisa menggunakan huruf atau angka. Jadi nanti ada keterangannya halaman 1 atau 2. Ya. Jadi kalau masih satu halaman pakainya yang on page, tapi kalau sudah beda halaman itu pakainya yang off page. Oke. Sebagai review ya dari materi tadi, di sini ada tugas mandiri, jadi dikerjakan masing-masing siswa, ya, yaitu diminta untuk menggunakan bahasa sehari-hari, ya, atau pseudocode seperti tadi. Misalnya saya contohkan tadi ada ya, menanak nasi. Nah, langkah-langkahnya apa? Berarti mulai, ya, kemudian tadi cuci beras sampai bersih, ya, dan seterusnya. Ini ada 3, ya. Ada 3 soal. Silahkan dikerjakan dan nanti dikumpulkan. Ya, untuk pengumpulannya kalian bisa ya dikerjakan itu jadi pakai bisa diketik ya atau mungkin tulis tangan nanti bisa di-scan. Kemudian nanti kalian simpan di Google Drive ya. Nanti link dari Google Drive-nya bisa kalian masukkan ke atau kirimkan ke e-learning ya, e-learning kalian masing-masing. Dan juga bisa di backup juga kirim by WA email saya. Ya, supaya kalau terjadi sesuatu masih ada backupnya. Yang pertama, soalnya yaitu buat algoritma untuk mengirim email. Ya, jadi kalian diminta membuat algoritma untuk mengirim email kepada teman, ya, dengan asumsi kalian semua sudah punya alamat emailnya, ya, sudah tahu alamat emailnya. Nah ini. Kemudian yang kedua adalah membuat algoritma untuk meminjam buku di perpustakaan. Dan yang ketiga adalah membuat algoritma pada saat kita membeli buku di toko buku. Ya, ini tugasnya jadi ada 3. Ya, tugasnya ada 3. Ya, silahkan dicoba dikerjakan dengan baik. Ya, dan untuk pengumpulan tugasnya yaitu maksimal adalah hari Sabtu. Jadi setiap perkuliahan hari Senin pengumpulan tugasnya maksimal hari Sabtu. Jadi sebelum pertemuan berikutnya tugas sudah dikumpulkan semua. Ya, untuk tugas bisa dikirim by email dan juga melalui e-learning masing-masing. Ya. Oke. Saya rasa untuk pertemuan pertama ya cukup ya untuk pengenalan logika dan algoritma. Next ya, minggu depan kita berjumpa kembali dengan materi yang berbeda ya. Tentunya saya harap kalian semua ya tetap semangat ya di dalam belajar ya, meskipun kondisi harus memang mengharuskan kita untuk daring ya, tidak bisa bertatap muka. Ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Dan kita akan bertemu lagi minggu depan dengan hari dan waktu yang sama. Oke. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.